Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safir Nurul Ainia dari kelas 10 DPB 1 ingin membuat video podcast pembelajaran menggunakan AI Gemini. Saya akan mengambil topik dengan menggunakan jurusan saya, yaitu jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Oke, langsung aja ke videonya. Halo Gemini. Halo, senang bertemu denganmu. Apa yang ingin kamu bicarakan hari ini? Apa yang kamu ketahui tentang jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan? Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan atau DPIB adalah jurusan yang mempelajari tentang perencanaan, pembuatan, dan perawatan bangunan. Jadi, kamu bakal belajar ngegambar desain bangunan, ngitung kebutuhan material, dan juga cara ngelaksanain pembangunan. Bahkan, kamu juga bisa belajar tentang teknologi informasi untuk bantu proses desain. Gimana? Tertarik? Apa saja alat praktek yang digunakan dalam jurusan itu? Alat-alat praktek yang biasa dipakai di jurusan DPIB itu ada yang sederhana, kayak penggaris, jangka, dan pensil. Tapi, kamu juga bakal belajar pakai alat-alat yang lebih canggih, seperti AutoCAD untuk ngegambar desain bangunan, atau software khusus buat ngitung struktur bangunan. Apa kegunaan dari alat-alat tersebut? Penggaris, jangka, dan pensil itu alat-alat dasarnya. Penggaris buat ngukur panjang, jangka buat bikin lingkaran atau bentuk-bentuk geometri. Pensil buat ngegambar sketsa awal. Nah, kalau AutoCAD itu software yang lebih canggih, kamu bisa gambar desain bangunan secara detail banget, lengkap sama ukuran dan sudut-sudutnya. Apa keuntungan saya masuk dalam jurusan DPIB ini? Jurusan DPIB itu prospek kerjanya luas banget, apalagi kalau kamu suka hal-hal kreatif dan teknis. Kamu bisa jadi arsitek, desainer interior, bahkan masuk ke industri konstruksi. Selain itu, ilmu yang kamu dapat juga berguna banget buat kamu yang ingin punya usaha sendiri di bidang properti. Gimana? Tertarik? Apakah saya mendapatkan kerja itu harus dengan kuliah dulu? Iya, biasanya untuk dapat kerja di bidang yang berhubungan dengan DPIB itu perlu pendidikan formal dulu. Kamu bisa kuliah S1 di jurusan arsitektur, teknik sipil, atau bahkan yang lebih spesifik jurusan teknik konstruksi. Tapi, kalau kamu mau langsung terjun ke dunia kerja, bisa juga kok cari sertifikat kursus yang relevan. Misalnya kursus AutoCAD atau software desain bangunan lainnya. Menurut kamu, kuliah yang di mana yang paling bagus di daerah Batam? Kalau buat jurusan yang berhubungan sama bangunan di Batam, salah satu yang terkenal adalah Universitas Internasional Batam, atau UIB. Kampusnya bagus, fasilitasnya oke, dan program studinya juga cukup lengkap. Kamu bisa langsung cari informasinya di internet. Atau coba hubungi mereka langsung. Ada universitas lain juga yang bisa kamu pertimbangkan. Tapi UIB memang salah satu yang paling banyak disebut kalau ngomongin jurusan-jurusan kayak gitu di Batam. Jadi, berapa biaya yang harus dikeluarin untuk menempuh pelajaran di dunia DPIB ini? Biaya kuliah di jurusan yang berhubungan sama bangunan itu bervariasi, tergantung universitas dan kota mana. Sebagai gambaran, untuk jurusan yang teknik-teknik gitu, kamu bisa mulai dari biaya sekitar 10-20 juta rupiah per tahun. Tapi, ini cuma perkiraan awal aja ya. Saran aku, coba langsung cari informasi ke universitas yang kamu minat. Mereka pasti punya data biaya yang lebih akurat. Dan kamu juga bisa tanya-tanya soal beasiswa atau jalur masuk yang lebih murah. Apakah jurusan DPIB ini berguna untuk masa yang panjang? Jurusan DPIB itu prospeknya bagus banget buat jangka panjang. Apalagi sekarang, teknologi makin canggih, dan pasti bakal banyak inovasi baru di bidang konstruksi. Jadi, ilmu yang kamu dapat bakal selalu relevan. Tapi, buat ngejar peluang jangka panjang, kamu harus terus belajar dan ngikutin perkembangan teknologi ya. Tapi kalau misalnya kita nggak kuliah, apakah kita bisa mendapatkan pekerjaan yang cocok dengan jurusan ini? Kalau kamu nggak kuliah, peluang kerjanya pasti lebih terbatas. Perusahaan biasanya lebih suka karyawan yang punya latar belakang pendidikan formal, terutama kalau mereka butuh orang untuk posisi yang lebih bertanggung jawab. Tapi, bukan berarti kamu nggak bisa dapat kerja sama sekali. Banyak kok peluang jadi juru gambar atau asisten di proyek-proyek konstruksi. Kamu bisa mulai dari situ, terus sambil kerja kamu belajar lagi, siapa tahu lama-lama bisa naik jabatan. Apa pekerjaan yang cocok untuk anak umur 15 sampai 17 tahun?
Di usia kamu yang masih 15-17 tahun, pekerjaan yang paling cocok itu yang fleksibel dan gak mengganggu sekolah. Kamu bisa cari kerja paruh waktu, atau bahkan coba bisnis kecil-kecilan. Contohnya, kamu bisa jadi tutor privat buat adik kelas, jualan makanan atau minuman kekinian, atau kalau kamu suka nulis, bisa coba jadi penulis lepas. Gimana? Tertarik nyoba salah satu? Terima kasih, mungkin saya tertarik. Oke, kalau begitu, kamu bisa coba cari info tentang kursus singkat yang sesuai sama minat kamu. Misalnya, kalau kamu tertarik desain, bisa cari kursus desain grafis atau UI, UX. Atau, kalau kamu suka ngoding, bisa coba belajar bahasa pemrograman dasar. Gimana kalau sekarang kita cari-cari info kursus yang menarik buat kamu? Terima kasih ya sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Sama-sama, senang bisa ngobrol sama kamu. Jangan ragu buat ngajak ngobrol lagi kalau ada hal lain yang ingin kamu diskusikan. Oke, segitu saja podcast yang saya buat menggunakan AI Gemini dengan menggunakan tema pembicaraan tentang desain pemodelan dan informasi bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.